Selamat pagi semuanya. Apa kabar anak-anak? Miss berharap anak-anak semuanya sehat selalu ya. Kembali lagi dengan Miss Lupi, kita akan belajar agama Kristen. Sebelum belajar, Miss mengajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Mari sikap berdoa yang baik, tangan dilipat, mata ditutup. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas kehidupan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur atas kesehatan yang kami nikmati. Berkatilah ya Tuhan, pagi ini kami akan belajar bersama dengan guru dan teman-teman. Berilah kepandaian supaya kami dapat menerima dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, apakah anak-anak semuanya sudah siap? Nah, buku, catatan, ya, pensil, anak-anak sudah mempersiapkan dengan baik. Miss Lupi akan membagikan pelajaran untuk tema tanggung jawab. Apakah tanggung jawab itu? Tanggung jawab adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran, kerelaan, dan selesai tepat pada waktunya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib memiliki sikap tanggung jawab dalam diri kita. Bertanggung jawab itu dapat dilakukan mulai dari lingkungan yang paling kecil, yaitu di mana? Di dalam keluarga. Nah, hari ini anak-anak mendengarkan dengan baik ya cerita Alkitab yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai dengan 32. Perumpamaan tentang dua orang anak. Waktu itu Yesus sedang berbicara kepada orang banyak. Dan Yesus memberikan perumpamaan kepada orang banyak itu. Ada seorang ayah yang memiliki dua orang anak laki-laki. Anak yang pertama disebut juga dengan si sulung. Sedangkan anak yang kedua disebut dengan si bungsu. Seorang ayah itu memberi tugas kepada dua orang anaknya. Ayah tersebut memanggil kepada anak yang pertama, yaitu si sulung. "Sulung, kemarilah nak," jawab anak itu. "Iya Bapak." Kemudian ayah tersebut berkata kepada si sulung, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab si sulung, "Baik Bapak." Tetapi anak-anak tahu tidak, rupa-rupanya si sulung tidak berangkat ke kebun anggur. Nah, bagaimana ya? Tadi dia menjawab baik Bapak, tetapi dia tidak berangkat. Kira-kira baik tidak perbuatan si sulung? Tidak ya. Nah, kemudian ayah tersebut memanggil juga si bungsu. "Bungsu, kemarilah anakku." "Ya Bapak," jawab si bungsu. Ayah tersebut berkata kepada si bungsu, anak yang kedua, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Lalu jawab si bungsu apa? "Aku tidak mau." Wah, bagaimana ya perasaan ayah tersebut ketika mendengar jawaban si bungsu? Pasti
ayah tersebut sedih ya. Nah, jika orang tua kita meminta tolong kepada kita, tetapi kita menjawab tidak sopan, ya, tidak mau, kira-kira bagaimana perasaan orang tua kita? Pastinya akan sedih. Nah, menurut kalian, bagaimana perbuatan si bungsu ini? Tidak boleh ditiru ya. Tetapi anak-anak kemudian beberapa saat kemudian rupa-rupanya si bungsu ini menyadari kesalahannya. Dia menyesal, lalu dia pergi ke kebun anggur untuk melakukan perintah ayahnya. Nah, sesampainya di kebun anggur, anak kedua atau si bungsu ini tidak melihat kakaknya datang di kebun anggur. Nah, menurut kalian, kira-kira siapa di sini yang dapat bertanggung jawab melakukan tugas ayahnya? Anak pertama atau anak yang kedua? Ya, benar. Anak yang kedua, ya. Anak yang kedua atau si bungsu. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, ya, Tuhan ingin supaya kita bertanggung jawab, ya. Bertanggung jawab itu berasal dari dalam hati, kemauan diri sendiri yang dilakukan secara sadar. Nah, anak-anak juga dapat bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang diberikan baik di dalam keluarga maupun di dalam sekolah. Nah, ketika kita diminta untuk bertanggung jawab melakukan tugas atau sesuatu hal yang harus kita kerjakan, jangan menunda-nunda pekerjaan itu. Karena jika kita lupa atau kita menundanya, pasti ada akibatnya. Ya. Menjadi anak yang bertanggung jawab tidak hanya kepada semua orang, terlebih kita juga bertanggung jawab kepada Tuhan, ya. Contohnya, ya, kita bertanggung jawab untuk berdoa setiap hari. Siapa di antara anak-anak yang rajin berdoa? Ya, Miss Lupi berharap semuanya rajin berdoa, ya. Kita juga bertanggung jawab untuk kita beribadah setiap hari Minggu, pergi ke gereja. Nah, Tuhan pasti sangat senang ketika kita menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Nah, anak-anak juga harus, ya, menolong. Ketika orang tua kita meminta sesuatu untuk kita lakukan, kita harus mendengarkan nasihat dengan baik-baik. Ya, kita dapat menolong orang tua kita untuk melakukan tugas tersebut. Nah, ketika di sekolah pun kita juga dapat bertanggung jawab, datang ke sekolah tepat waktu, ya, mengumpulkan tugas dengan baik dan tepat waktu, tidak menunda-nunda, ya. Banyak contoh yang lainnya. Kita belajar dari diri kita sendiri untuk kita dapat bertanggung jawab. Nah, bagaimana? Anak-anak dapat memahami? Mau mencoba? Ya, Miss Lupi berharap kalian semuanya dapat mencoba. Sebelum kita menutup kelas kita pelajaran hari ini, kita akan memuji Tuhan bersama-sama lagu T-A-A-T, taat, ya. Jika ada yang belum bisa, dapat mengikuti Miss Lupi pelan-pelan, dan yang sudah bisa memuji Tuhan dengan suara keras. 1, 2, 3. T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T, taat. Nah,
Anak-anak, sebelum kita akan menutup pelajaran kita hari ini, apa kesimpulannya? Kesimpulannya, kita harus memiliki sikap tanggung jawab ya dalam diri kita sendiri, untuk keluarga, maupun bertanggung jawab di sekolah. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Tuhan senang jika kita dapat menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar untuk menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat melakukan tanggung jawab dengan penuh kesadaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk guru dan orang tua kami. Berkatilah mereka dalam mendampingi belajar kami di rumah dengan kesabaran. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, tetap semangat ya. Tetap jaga kesehatan dan ingat selalu patuh pada nasihat orang tua. Bye-bye. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.